Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di acara Hujah Aswaja yang terselenggara bekerjasama antara Aswaja New Center Jawa Timur dan didukung oleh Badan Amil Zakat Jawa Timur atau Basjatim. Ya, Prof. Tadi pertanyaan Pak Usman tadi nyambung ya ke Profesor tadi ya. Ada tingkat-tingkatan beberapa hari kita puasa itu ada keterangan. Kalau mayoritas ulama lebih sepakat, lebih sepakat, tapi ada yang mengatakan beda nanti. Lebih sepakat jumlah hari puasa di bulan Rajab itu 3 hari yang lebih banyak, yang lebih afdal. Yang sepakat, yang disepakati, karena mengacu sama sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, hadis hasan kualitasnya. Ketika Rasulullah memerintahkan sahabat untuk puasa, sum salasata ayam min kulli syahr. Kemudian Rasulullah mengatakan sambil tangannya diangkat 3 jari gitu. Sum minal hurum waturku, sum minal hurum waturku, sum minal hurum waturku. Nah, analisis ulama dari 3 jari yang disampaikan itu ada puasalah 3 hari setiap bulan-bulan mulia itu, kira-kira semacam itu pendapat ulama. Dan 3 hari itu kapanpun, tapi jangan dilewati tanggal 1-nya. Oh gitu. Ya, tanggal 1-nya itu yang terpenting. Kalau sudah lewat nanti bisa aja kapanpun di puasa Rajab. Kemudian ada juga permasalahan puasa Rajab ini pun nggak mengkultuskan di 27 Rajab itu. Gimana? Kalau dikultuskan nggak boleh. Tapi kalau memang puasa di tanggal 27 gitu, nggak ada niatan nggak masalah. Mungkin niatan ini syariat gitu. Nggak boleh. Karena di dalam Islam pun jangankan tanggal 27, hari Jumat Nabi kultuskan hari Jumat atau hari Sabtu, nggak boleh. Karena pada dasarnya semua itu sama gitu loh. Iya. Ada PR Prof tadi 5 hukum. Sampai lupa. Jadi kalau dalam konsep usul fikih, hukum itu bukan wajib istilahnya, tapi wujub, nadab, kemudian ibahah, karoha, dan hurumah. Yang kemudian dalam konsep fikihnya disebut wujub, disebut wajib, kemudian sunnah, kemudian mubah, makruh dan haram. Tidak ada bid'ah itu dah. Kalau hukum kita justru yang mengatakan itu bid'ah itu. Termasuk siaran malam ini ya bid'ah. Tapi yang jelas gini, saya ingin meluruskan pendapat kata bid'ah itu tidak mudah. Memang kalau dalam Quran ada kata-kata badi'us samawati wal ardh. Kata Allah, saya membid'ahkan langit dan bumi. Artinya saya menciptakan. Bid'ah itu menciptakan sesuatu yang tidak ada, diadakan. Kalau sesuatu yang ada kemudian diformulasi, akulturasi dengan budaya, itu tidak bid'ah, sama sekali tidak bid'ah. Seperti misalkan istighfar bersama, istighfar isinya zikir sudah ada perintahnya. Kemudian silaturahmi kumpul sudah ada perintahnya. Tidak ada bid'ah dalam kehidupan yang dicontohkan oleh ulama, khususnya para wali songo itu penyebar Islam di Indonesia. Tapi ada yang mengatakan kenapa kita kerasa itu kita itu ikut sama Nabi terus gitu. Seperti Nabi gitu. Apa bisa ya itu Nabi? Nanti nggak naik mobil. Makan 3 jari terus transaksinya pakai dirham atau dinar begitu saja. Sekarang pakai rupiah kita. Ya, ini kembali saya tegaskan lagi bahwa ketika ada propaganda bid'ah dari kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan bahwa puasa Rajab itu bid'ah, maka hemat pemikiran kita mengenai masalah puasa Rajab ini, ada yang mengatakan itu bid'ah, ada yang mengatakan itu sunnah. Lantas mana yang paling kuat antara sunnah versus bid'ah ini? Berdasarkan data yang kuat maka yang paling kuat antara sunnah versus bid'ah, maka lebih kuat yang sunnah. Jadi kalau ada yang mengatakan bid'ah ya monggo gak apa-apa, tapi berdasarkan data-data yang ada lebih kuat yang sunnah, seperti itu. Begitu ya. Mungkin salah memahami, mereka itu salah memahami kata bid'ah. Memang Rasulullah secara tidak ada hadis yang menjelaskan Rasulullah itu puasa di Rajab secara spesifik. Tapi Rasulullah dalam banyak kesempatan memerintahkan sahabat dan umat Islam pada umumnya untuk puasa di bulan-bulan mulia, termasuk bulan Rajab. Seperti
kisah Mu'adz bin Jabal, Anas bin Malik yang tadi mengatakan man soma yauman min Rajab, ada kata-kata Rajabnya jelas. Tapi jelas dalam Islam, dalam konsep usul fikih, dasar hukum itu tidak hanya hadis fi'li, melainkan juga hadis qauli dan bahkan hadis takriri, kan gitu kan. Jadi hadis itu boleh dijadikan dasar hukum sepanjang kualitas hadisnya itu baik, ada sahih dan hasan. Ya, kalau ada permasalahan lagi Prof atau Ustaz ini kalau mamanya ada orang yang mau puasa Rajab, dia belum puasa kodok. Kodok. Iya, belum kodok. Boleh gitu. Apakah boleh puasa Rajab ini dua-duanya sekaligus deh? Boleh. Jelas orang yang punya tanggungan kewajiban kodok, misalkan puasa dan kodok yang lain, maka dia dalam konsep usul fikih haram hukumnya melakukan sunnah. Haram hukumnya melakukan sunnah. Solusinya gimana? Solusinya kalau memang dia pengen puasa di bulan Rajab sebagaimana umat Islam lainnya kan puasa semua, berlomba berpuasa, maka puasalah bulan Rajab tapi niatnya kodok, jangan diniati sunnah. Kenapa? Karena dia masih punya tanggungan untuk mengkodoi puasa Ramadannya. Jikalau puasa Ramadannya ditinggalkan dengan cara tidak syar'i. Beda kalau ditinggalkannya karena haid ataupun udzur syar'i, maka tidak masalah. Langsung puasa sunnah atau puasa Rajab. Itu pun nanti nggak boleh diniati saya besok niat puasa Rajab dan kodok, nggak boleh. Harus satu niatnya. Dalam satu ibadah hanya satu niat, nggak boleh dua. Itu kan wajib dengan sunnah. Itu kan wajib, kemudian Rajab di sunnah. Ketika sama-sama sunnahnya, seperti ketika puasa Rajab kok Senin Kamis. Sama-sama sunnahnya, apakah boleh itu kita niatnya dua? Tadi sore saya ceramah di salah satu studio radio. Ada yang tanya semacam itu. Saya ini sudah terbiasa istiqomah puasa Senin Kamis, terus ingin puasa Rajab sekalian. Saya anjurkan dia puasa Rajab di hari Senin dan Kamis itu. Nggak usah niat puasa Senin dan Kamis. Karena dengan niat puasa Rajab di hari Senin dan Kamis, pahala puasa Senin Kamis dengan istiqomah itu terinclude, masuk di dalamnya. Kan begitu, Ada telepon, Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa? Halo. Ya, dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa? Agung dari Tambun, Bekasi, Jakarta, Pak. Pak Agung, Bekasi, Jakarta. Alhamdulillah. Ya, gimana Bekasi? Ya, lancar Pak Agung. Ya, silakan Pak Agung. Iya, Pak. Pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai, mohon penjelasannya. Karena yang banyak jadi sorotan tentang puasa di bulan Rajab, amalan-amalan di bulan Rajab itu karena berkaitan dengan yang diterangkan di Duratun Nasihin, katanya itu lemah gitu. Mungkin Bapak Kiai punya pendapat tentang isi yang ada di kitab Duratun Nasihin itu, Pak. Gitu ya. Ya, Pak Agung. Kami bisa menangkap pertanyaan Pak Agung ini ya. Iya Pak, mohon penjelasannya gitu. Walaupun kami sendiri ya, saya insya Allah ngikutin ulama lah gitu. Tapi kadang-kadang yang menjadi alasan mereka yang membid'ahkan itu karena di Duratun itu kan lemah, dalilnya tidak kuat gitu. Gitu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kitab satu tadi jadikan rujukan semuanya ya. Pada donasi tidak ada donasi saja ya. Banyak tadi yang itu ya. Dan beberapa. Ya, coba dulu. Silakan. Jadi kalau di Duratun Nasihin ada yang banyak hadis-hadis yang
mudawwan yang terbukukan di sana itu banyak hadis lemah dan dhaif. Ya, di Indonesia ini ada seorang dokter yang meneliti hadis itu, Ustaz. Secara objektif ya kita sepakati memang ada yang lemah, ada yang hasan, ada yang sahih. Seperti itu secara objektif seperti itu. Namun kemudian bukan berarti menafikan kesunahan puasa Rajab itu sendiri. Jadi tidak semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang puasa Rajab hadisnya maudhu atau dhaif seperti itu. Toh memangnya dhaif itu tidak masalah ya Ustaz ya. Li fadailil a'mal seperti itu. Contoh, ada keutamaan bulan Rajab. Abu Kilabah ini seorang tabi'in. Beliau mengatakan bahwa fil jannati qasrun li sawami Rajabah. Bagi orang yang melaksanakan puasa Rajab, di surga akan dibuatkan gedung oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengatakan itu hadisnya maudhu, dhaif atau dhaif, tetapi Al-Baihaqi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi hemat Al-Fakir bahwa tidak semua hadis-hadis yang memaparkan tentang puasa Rajab atau keutamaannya itu kita klaim hadis itu adalah maudhu atau dhaif dan lain sebagainya. Memang kita jangan sampai mengklaim tentang kitab satu yang kita klaim itu ada maudhu dan dhaif kemudian dibuat untuk hukum yang lainnya gitu. Gimana? Dalam Duratun Nasihin, kitab Duratun Nasihin yang dikarang oleh Ahmad bin Syakir Al-Khababi, Syekh Al-Imam Ahmad bin Syakir Al-Khababi, memang banyak ditemukan hadis yang lemah. Ada hadis hasan dan sahih juga. Tetapi isinya dalam Duratun Nasihin adalah hanya memberikan motivasi. Fadailul a'mal bahasanya setasi. Hadis-hadis yang lemah itu boleh dipakai karena pada dasarnya tidak jadi lemah lagi setelah ada syahid. Kalau dalam teori ulumul hadis, syahidnya antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud dan seterusnya. Beberapa hadis yang semakna, riwayat bil makna nanti kan istilahnya, semakna yang menjadi syahid, maka hadis yang lemah itu posisinya kelas menjadi hasan, tidak lemah lagi. Memang kalau ada orang lain yang nggak pernah baca kitab yang lain, cukup baca Duratun Nasihin, oh ini lemah karena rawinya nggak jelas. Memang betul lemah, sebagian, tidak semuanya, sebagian lemah, tetapi tidak jadi lemah ketika ada syahidnya, menjadi hasan semacam itu. Makanya kalau kita cari referensi jangan sampai satu referensi saja gitu. Jangan satu. Hadis pun jangan satu, jangan dua, Sahih Bukhari sama Muslim, yang lain masih banyak. Iya, ini Prof, memang kalau kita mengatakan Sahih Bukhari pasti sahih ya. Bahkan di dalam, mohon maaf, bahkan ada beberapa hadis di dalam kitab Sahih Bukhari yang dhaif. Itu kan berarti kan nama sahih itu ya mengindikasikan itu. Oh begitu ya. Jadi kita harus baca beberapa referensi untuk dibandingkan. Ya, menarik sekali. Ya, sudah jelas bahwasanya puasa Rajab ini adalah puasa yang sangat disunahkan dan juga puasa yang dianjurkan Rasulullah SAW. Jangan kemana-mana, setelahnya ini kita akan kembali. Rasa ayam kecapnya enak.